Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang mental seorang trader ya teman-teman. Jadi saya sharing aja ya kalau selama ini yang saya alami dan mungkin teman-teman juga mengalami juga, khususnya bagi yang pemula ya. Memang menjadi seorang trader saham itu kadang sesuatu yang kita lihat begitu indah ya, karena bisa cuan tiap hari atau kemudian ya paling nggak tiap minggu bisa cuan lah. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa mental seorang trader itu sangat berbeda dengan investor ya. Jadi kalau teman-teman eh, seorang pemula dalam dunia saham ya, memang sebaiknya teman-teman eh, menjadi seorang investor terlebih dahulu. Paling nggak portofolio teman-teman itu ada yang untuk jangka 3 atau 5 tahun ke depan ya. Jadi bukan untuk seminggu, 2 minggu atau sebulan ya, 2 bulan begitu untung jual ya. Atau kadang kita baru masuk besoknya sudah naik 2%, 3% terus kita jual. Nah, kalau teman-teman sudah cukup lama ya di dunia saham, mungkin hal seperti itu sudah biasa ya. Jadi ketika kita ambil suatu saham di support kemudian naik 2%, 3% atau bahkan 1,5% itu kita jual, itu udah terbiasa. Nanti kalau misalnya tiba-tiba sahamnya longsor, cut loss, itu hal yang biasa. Tidak baper ya, tidak baperan, tidak dibawa perasaan ya. Walaupun minusnya banyak ya, mungkin investasi kita mungkin eh, untuk awal-awal ya mungkin 10 juta, 20 juta ya. Tapi kalau sudah banyak mungkin ratusan juta ya, 100, 200 atau bahkan 1 miliar, untuk trading itu perlu mental yang sangat kuat. Karena apa? Ya kita eh, minus 1%, 2% itu udah banyak. Misalnya 1 miliar itu kalau kita minus 2% cut loss, ya udah 20 juta teman-teman. Itu baru kerugiannya, belum ditambah ongkos fee jual belinya ya. Fee jual belinya kan 0,4%. Jadi lebih banyak lagi. Nah, kalau mental seperti itu kita belum terbentuk ya, sebaiknya saran saya ya teman-teman jangan trading dulu. Jadilah seorang investor ya. Menjadi investor itu ya setiap kita ada dana kita beli masuk itu ke saham-saham yang blue chip ya, saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang bertahan walaupun di saat krisis ya. Ya salah satunya seperti saham BCA ini ya. BCA, kemudian saham Mandiri ya, BMRI ya, atau kemudian saham BBNI ini juga bagus. Ini sudah di support ya, BBNI, BRI. Ini saham-saham yang cukup bagus, dan saham-saham komoditas yang kita prediksi kedepannya bisa naik lagi ya. Misalnya kayak apa ya, misalnya Aman ya, Aman Mineral ini apa ini, nikel kalau nggak salah, perusahaan holding Cooper ya. Nah ini kalau kita lihat IPS-nya kan masih besar nih, 263 dibandingkan dengan harga sahamnya 2.800 itu hampir 10%. Ini masih cukup murah. Atau saham-saham yang eh, komoditas batu bara tapi yang harganya masih murah ya, seperti Adaro ini kan masih 0,7, Indi ini masih murah 0,5, apalagi ya, dan masih banyak lah. Nah kalau kita belum siap ya menjadi seorang trader ya, sebaiknya teman-teman secara bertahap dulu ya untuk menjadi seorang trader ya. Bertahap dulu, misalnya masuk dulu 10 juta lah. Kalau misalnya teman-teman punya budget 100 juta, masuk dulu 10 juta. Yang 90 juta itu ditahan dulu. Jangan untuk beli apapun ya. Yang 90 juta. 10 juta itu teman-teman masuk dulu ke suatu saham,
terserah sahamnya apa. Terus kemudian teman-teman bisa menghasilkan profit dari 10 juta itu secara konsisten ya, paling tidak dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan pertama itu selalu profit. Artinya ya pernah loss, tetapi setelah dikompilasi antara jumlah profit dengan jumlah lossnya itu masih cuan ya, masih profit. Nah, ini paling nggak selama 3 bulan. Setelah teman-teman tahu betul 3 bulan itu, baru teman-teman tambahkan lagi modalnya. Tambah boleh 3 kalinya atau 4 kalinya ya, jadi 30 juta atau 40 juta. Terus sampai akhirnya teman-teman benar-benar udah menguasai ya suatu saham itu naik atau turun, isunya apa, potensi kedepannya bagaimana. Terus ketika kita beli itu harganya sudah di bawah atau belum, kita sudah tahu. Nah, ini teman-teman baru all in ya. All in artinya 100 juta itu masuk. Jangan langsung begitu teman-teman punya dana 100 juta langsung masuk all in. 3 bulan loss 30%. Nah, udah langsung down. Tapi kalau kita masuk 10 juta dulu, misalnya dalam proses belajar ini, ternyata kita rugi sampai 50% misalnya. Rugi 50% kan cuma rugi 5 juta teman-teman. Nah, setelah rugi 50% itu 5 juta dari 10 juta. Terus teman-teman tahu, oh ini harga saham A ini sudah di bottom nih, sudah di bawah nih. Saya mau masuk lagi lah, paling enggak 20 juta atau 30 juta masuk saham A di harga bawah. Atau masuknya secara bertahap, misalnya targetnya 30 juta. Saya masuk dulu beli 10 juta. Di 10 juta. Kemudian ketika itu turun lagi, beli lagi, masuk lagi 10 juta. Ketika turun lagi, masuk lagi 10 juta. Jadi rata-ratanya jadi bagus. Nanti ketika dana kita sudah masuk 30 juta ya di saham A. Ketika naik 10% aja dari 30 juta itu kita sudah 3 juta. Yang loss 50% tadi di awal itu hanya kita naik 10% sudah 3 juta. Naik nanti kalau naik lagi 10% sudah 6 juta ya, sudah lebih. Jadi loss yang belajar tadi yang 50% itu akhirnya ketutupan, sudah tertutupi. Nah, itu salah satu untuk membentuk mental trader kita. Terus yang kedua ya, ini ya seperti inilah. Kalau saat satu saham turun, kita jangan terlalu takut untuk masuk. Apalagi kalau saham itu saham-saham yang bagus fundamentalnya, terus kemudian tren kedepannya itu masih bagus lah. Jadi, kalau kita takut terus ya kita nggak akan masuk. Kuncinya adalah ketika kita masuk ke suatu saham itu kita belinya harus bertahap. Jangan langsung all in. Walaupun semua analisis teknikal segala macam, semua sekuritas merekomendasikan buy suatu saham A gitu kan. Bisa jadi itu suatu jebakan ya. Ketika kita masuk ternyata sahamnya dibawa turun. Jadi technical analysis itu mungkin berguna untuk saham-saham tertentu. Tapi kalau saat market maker ingin menaikkan atau menurunkan suatu saham, technical analysis kadang tidak bermanfaat. Jadi secara technical analysis harusnya ini saham ini naik, ternyata malah market makernya atau bandarnya malah pengen diturunin dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus punya plan A, plan B. Jadi masuk secara bertahap. Dan jangan takut kalau saham itu merah, ya kita siap-siap untuk beli ya secara bertahap. Nah, ketika saham itu hijau, kita harus tahu potensinya. Kira-kira saham ini bisa lanjut naik apa enggak? Kita lihat historisnya, kita lihat chartnya ya, secara teknikal bagaimana, terus isunya apa, isu strategisnya apa, terus kita lihat runningnya ya, kenaikan harga sahamnya itu cepat apa enggak itu. Kalau kenaikannya cepat itu biasanya saham itu akan lanjut naik. Tapi kalau kok berat menembus resisten tertentu kok berat, turun lagi resisten tertentu berat, itu biasanya kita jual dulu, take profit. Nah, ini saat take profit ini kita ya, kalau trader tuh ya nggak usah rakus,
2%, 3% itu udah lumayan. Apalagi kalau bisa sampai 5%. Itu udah keren. Jadi ya kita harus berani ambil resiko saat merah, berani ambil resiko saat hijau. Terus berikutnya adalah selalu ada dana dana cash di portofolio kita ya untuk trading jangka pendek. Jadi dana cash ini kita manfaatkan saat suatu saham yang kita incar. Jadi ketika kita sudah membuat daftar saham ya, saham yang sudah kita incar itu A, B, C, D, E. Gak usah terlalu banyak ya, maksimal 5 atau 10 saham aja. Dan kalau bisa beda-beda ya, bidangnya itu beda-beda. Ada perbankan misalnya, ada komoditas itu ada misalnya batu bara, ada emas, ada yang beda, nikel yang berbeda ya, minyak misalnya, kan beda-beda itu. Nah kalau sudah beda-beda seperti itu, nanti ada satu saham yang naik, satunya turun. Nah kita kalau yang saham turun ini kita sudah siap-siap untuk membeli dengan dana cash ini, dengan asumsi bahwa ini sudah di bottom ya, saatnya dia akan mantul naik. Jadi kalau ternyata prediksi kita salah, kita sudah kadung masuk, ternyata prediksi kita salah, ya sudah cut loss saja saham yang ini, yang sudah kita beli cut loss 1%, 2% cut loss. Terus nanti kita masuk lagi untuk hari berikutnya. Jadi hari berikutnya itu kita sudah punya dana cash. Jadi selalu punya dana cash. Tapi kalau kita masih yakin misalnya ini saham ini turun kok 1%, tapi kayaknya ini minggu depan bisa naik ya karena isunya bagus, ya sudah nggak usah cut loss, kita tahan. Karena apa ya, kita nggak pakai margin, jadi nggak usah terpaksa jual. Jadi enaknya itu kalau kita trading saham pakai dana dingin itu kita enak, nggak usah harus terpaksa jual gitu. Jadi biarin aja lah. Misalnya dia turun minus 1-2%, ini bagus, masih bagus, sudah biarin aja. Kalau kita sudah kadung masuk semua itu. Terus berikutnya ya itu, jangan pakai margin, jangan pakai utang bank yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Itu udah parah. Kalau trader tuh udah pakai margin tuh, kalau memang bener belum profesional jangan. Kalau untuk pemula lah paling enggak. Tapi kalau saya menyarankan tuh, walaupun yang sudah yang sudah profesional pun pakai margin itu terlalu berisiko. Karena kita harus jual pada saat hari itu juga. Kalau enggak kita kena biaya margin tuh per hari berapa persen, itu udah kita rugi di situ. Dan bandar itu tahu ya berapa orang yang pakai margin, mungkin mereka tahu, bisa memprediksi ya. Jadi akhirnya sahamnya diturunin dulu sampai berapa, seminggu 2 minggu, biar yang punya 3 hari aja udah yang pakai margin itu sudah kelabakan, udah harus jual ya. Jadi itu ya teman-teman. Kalau yang paling bagus ya teman-teman, portofolionya itu dibagi. Ada yang investasi jangka panjang, misalnya 50% ya untuk investasi jangka panjang, beli saham-saham yang sudah bagus fundamentalnya, udah beli aja, udah diemin aja sampai nanti 3 tahun 5 tahun ke depan baru kita lihat ya jadi berapa. Terus yang 50% lagi untuk trading atau swing. Jadi kita tenang, trading swing itu santai karena kita masih punya investing juga. Ya memang dibutuhkan skill sendiri-sendiri ya. Kalau teman-teman seorang trader ya skillnya seperti itu. Kalau seorang investor ya sudah skillnya ya, yang penting fundamentalnya bagus, harga sahamnya naik, ya sudah beli. Tiap punya duit beli gitu aja. Nah, nanti tunggu 3-5 tahun ke depan sudah jadi berapa sahamnya, atau 10 tahun ke depan mungkin sudah jadi investor yang bisa menghasilkan dividen yang cukup besar atau kenaikan dari capital gain yang cukup besar. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review siang ini ya. Ini hari Minggu, tadi habis lomba Agustusan ya. Ini saya sempatin bikin video ini ya di pinggir jalan ya, mohon maaf nanti kalau masih agak bising.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.